Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Yang saya muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Ustaz Haji Hasanuddin, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mubarak, juga tokoh masyarakat di lingkungan desa kita, dan Ustaz Haji Sofyan Sahri, dan Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada kesempatan hari ini, juga mungkin DKM dari musola sekitar Dewi Sartika, dan seluruh hadirin hadirat rahimahullah. Pada kesempatan malam Sabtu subuh ini, saya akan membaca beberapa buah hadis yang berkaitan dengan orang mati. Alhamdulillah kita di sini belum pernah ada yang ngerasain, jadi karena sama-sama belum ngerasain, kita patokannya kitab aja. Ya. Jadi kalau kesannya sok tahu, bukannya sok tahu, ini saya baca. Ya. Saya pernah aja dia belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu bab kitabul janazah, kitab membahas tentang jenazah. Apa itu arti kata jenazah? Selama ini kita mengartikan jenazah itu adalah orang yang sudah meninggal, kita sebut jenazah. Padahal kalau kita mau melihat arti yang sesungguhnya, dikatakan al-janazatu an-nahsyu alladhi fi batnihi mayyitun. Yang namanya jenazah, arti sebetulnya atau pengertian sebetulnya adalah keranda ataupun peti, atau kita sebut kurung batang, yang ada di dalamnya itu mayit, yang ada di dalamnya orang sudah mati, baru itu disebut jenazah. Jadi bukannya jasad ataupun tubuh orang yang meninggal kita sebut jenazah, yang meninggal itu orangnya disebut mayit. Sedangkan kalau sudah masuk ke dalam keranda, sudah masuk ke dalam peti, atau sudah masuk ke dalam kurung batang, itulah baru disebut jenazah. Kalau kita mau lihat arti kalimat yang sesungguhnya, ya. Begitu juga kalau ada kurung batang nggak ada isinya, maka nggak bisa disebut jenazah. Jadi harus ada isinya dulu, baru disebut jenazah. Nah, kemudian pembahasan berkaitan dengan jenazah itu karena wa yustahabbu lil insani dzikrul mauti wal isti'dad lahu. Disunahkan, dianjurkan bagi setiap orang untuk mengingat mati dan mempersiapkannya. Kita mati insya Allah ingat, tapi mempersiapkannya belum tentu. Li'annahu aqrabu dhaifin yantaziru wa la yadri mata yahduru. Karena bahwasanya yang namanya kematian itu adalah dhaif, tamu yantaziru, yang menunggu. Jadi kalau ditanya apakah kita yang nyamperin mati atau mati yang nyamperin kita, maka jawabannya adalah mati yang nyamperin kita. Karena kalau kita yang nyamperin mati, kagak ada yang mau nyamperin. Ya. Innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi kematian itulah yang nyamperin kita. Kemanapun kita pergi ngumpet, dia akan mencari kita. Nah, karenanya kematian itu dhaifun yantaziru, tamu yang menunggu, wala yadri mata yahduru, dan kita tidak tahu kapan dia akan datang. Walaupun kalau dalam level-level tertentu orang-orang yang mukasyafah, musyahadah di dalam ilmu tasawuf itu diceritakan atau digambarkan
mereka sebagian sudah mengetahui kapan dia akan dijemput oleh malaikat Israel. Tapi bagi kita sebagian besar manusia kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang saya mau bahas sebetulnya yang agak jarang kita ketahui. Kalau persoalan kematian, insya Allah sudah sering kita bahas. Di sini ada hadis yang mungkin jarang kita baca. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu wasla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana. Hadis yang akan saya baca yang pertama adalah berkaitan dengan cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Nabi wafat, ada semacam kebingungan di antara para sahabat-sahabat bagaimana cara memperlakukan Nabi yang sudah wafat. Apakah cara memperlakukannya sama seperti orang-orang biasa atau ada cara-cara istimewa, cara-cara khusus? Makanya di sini hadisnya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika mereka para sahabat akan memandikan Rasulullah yang sudah wafat, mereka bingung. Qalu wallahi ma nadri. Mereka semua mengatakan, sahabat yang berkumpul di rumah atau di kediaman Nabi ketika Nabi sudah wafat, wallahi ma nadri, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Nujarridu Rasulullah, apakah kami harus menelanjangi Rasul ketika akan memandikan sebagaimana kalau memandikan orang-orang biasa, atau bagaimana? Nah, jadi pada saat itu para sahabat bingung harus bagaimana. Lalu yang terjadi adalah dalam hadis itu ya, wa tamamul hadisi kama fi Abi Dawud. Hadis ini kita lihat di dalam kitab Abu Daud. An-nafsiluhu wa alaihi siyab. Apakah kami memandikan Nabi dengan berpakaian? Apakah Nabi harus dilucuti pakaiannya atau tetap dengan pakaiannya? Ketika mereka semua sedang bingung, falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-nauma hatta ma minhum rajulun illa wadaknahu fi sadrihi thumma kulluhum muqallibun min nahiyatil baiti la yadruna man huwa an arsilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyab. Jadi kejadian luar biasa terjadi. Semua sahabat yang sedang di rumah Nabi, katakanlah sedang duduk menghadiri ataupun mengelilingi jasad Nabi, semuanya dikasih tidur. Semuanya tiba-tiba ngantuk. Kalau ini misalkan zaman sahabat, zaman Rasulullah, di sini ada jenazah Rasulullah, semuanya pada nanya gimana nih cara kita mandiin Nabi. Tiba-tiba saja semuanya ngantuk, semuanya tidur. Dan di dalam tidurnya semuanya mimpinya sama. Apa mimpinya? Mimpinya adalah para sahabat itu mendengar suara. Wala yadruna man huwa, tapi nggak tahu suara itu suara siapa. Suara itu mengajarkan bahwasanya memandikan Nabi jangan dilucuti pakaiannya, tetapi tetap dengan baju gamisnya. Nah, ketika sahabat ini semuanya pada mendusin, pada melek, mereka saling bertanya, apakah kamu bermimpi? Iya, saya bermimpi. Mimpinya apa? Begini-begini lah, kok sama semuanya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para sahabat itu diberikan semacam ilham. Ilham itu adalah informasi dari Allah yang diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Kalau wahyu itu diberikan kepada Nabi maupun Rasul.
Nah, jadi para sahabat itu diberikan ilham bahwasanya wa alaihi thiyabun, memandikan Nabi dengan tetap berpakaian. Faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasaluhu wa alaihi qamisuhu yasabuna al-ma'a fawqa al-qamisi. Lalu Nabi dimandikan dengan tetap berpakaian. Lalu diguyurkanlah air di atas gamisnya. Nah, oleh karena itu menjadi sebuah perbedaan dalam tata cara memperlakukan orang yang meninggal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita orang biasa ketika meninggal dimandikan kan dilucuti pakaiannya, walaupun auratnya tetap ditutupi, tetapi bagian tubuh atas ataupun kaki, lutut ke bawah atau paha ini kan kita buka. Kalau Nabi tidak seperti itu, Nabi tetap berpakaian. Namun begitu, pakaiannya juga pakaian yang bisa dipastikan airnya masuk. Jadi jangan mau niru sekarang ada orang meninggal dimandiin tetap pakai bajunya jas hujan tadi, ya air masuk. Kalaupun pakai bajunya bis. Ya. Nah, disitulah hadis yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana tata cara memperlakukan jasad Nabi. Jadi kita memperlakukannya dengan secara berbeda, yaitu dengan tetap menggunakan gamisnya ataupun menggunakan baju. Hadis yang berikutnya, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat wa qala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Riwayat dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, datang kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang memandikan putri Nabi. Jadi salah satu putri Nabi ini meninggal. Tetapi di dalam hadis ini tidak disebutkan secara jelas siapa namanya. Ya, ada yang mengatakan yang meninggal itu adalah Ummu Kulsum. Ya, ada juga riwayat yang mengatakan bukan Ummu Kulsum, tetapi yang lain. Nah, tetapi intinya adalah pada suatu ketika putri Nabi itu meninggal, lalu diurus oleh para ibu-ibu ataupun perempuan-perempuan, lalu Nabi datang. Apa kata Nabi? Igsilna salasan au khamsan, mandikanlah ia putri aku ini salasan dengan 3 kali guyuran, au khamsan atau 5 kali guyuran, au aktsara min zalika atau lebih dari 5 kali. Apa makna daripada hadis ini? Bahwasanya Nabi menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan ketika memandikan mayit. Ini kan beda sama kita. Kita kalau mandiin jenazah ada air di gentong 2, 3, lalu air di selang. Iya, apa lagi? Banjir kan pokoknya. Padahal Nabi mengatakan igsilna salasan au khamsan, 3 kali atau 5 kali. Tetapi kalau 3 kali atau 5 kali belum bersih, au aksara min zalika atau lebih dari 5 kali. Meskipun lebih dari 5 kali, diperintahkan jangan berlebih-lebihan, jangan israf, jangan menghambur-hamburkan air. Karena secara prinsip Nabi tidak menghendaki kita berlebih-lebihan, termasuk dalam memandikan jenazah. In ra'aytunna zalika bimain wasidrin. Ya, kita sebagaimana sudah lazim kalau memandikan jenazah itu ya tentu dengan air, setelah dengan air dengan juga sidrin. Seperti apa tuh? Daun-daunnya keset-keset ya. Dan juga wangi.
Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan di bagian akhir kita memandikan mayit, di situ dikasih kafur. Kalau kita di sini kasih apa? Kafur barus, atau kamper, ya. Ausayna min kafurin, atau sejenis daripada kafur. Fa'idza faradunna fa'adzinnani. Kata Nabi, kalau sudah selesai memandikan, kasih tahu saya. Lama faradna adzabnahu. Maka ketika kami sudah selesai memandikan jenazah putri Nabi yang diriwayatkan kemungkinan adalah Ummu Kulsum, lalu diberi tahulah kepada Nabi, ya Rasulullah, kami sudah selesai memandikannya. Fa'alqa ilaina hikwahu faqala ashirna iyyahu. Lalu Nabi suruh sisirin rambutnya. Jadi jenazah perempuan itu ketika akan dibungkus sebelumnya disisirin biar rapi. Kalau kita dikepangin atau diapain ya. Jadi rambutnya rapi, nggak aut-autan. Nah itulah berkaitan dengan menggunakan air ketika kita memandikan jenazah. Intinya adalah jangan berlebih-lebihan. Bahkan Nabi mengatakan 3 kali aja atau 5 kali. Ya mungkin karena di Arab sana air itu susah, jadi 3 kali atau 5 kali juga sudah cukup. Bagi kita yang ada di Indonesia air berlimpah, bahkan saking berlimpahnya banjir kadang-kadang. Banyaknya air, ya. Tapi walaupun begitu ya tetap harus hemat atau sederhana di dalam memandikan jenazah, tidak berlebih-lebihan. Hadis yang berikutnya, wa Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, rawahu Muslimun. Riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mengkafani saudara kalian, falyuhsin kafanahu, maka perbaguslah kain kafannya. Rawahu Muslimun. Hadis falyuhsin kafanahu ini bukan kita disuruh bermewah-mewahan di dalam membelikan atau di dalam menggunakan kain kafan. Jadi hadis ini sebetulnya asbabul wurudnya, sebab datangnya ini hadis. Jadi pada saat itu ada sahabat yang meninggal malam-malam, lalu mau diselesaikan, dimandiin, dikafani, dan dikuburkan malam itu juga. Zaman dulu tentunya penerangan kan cuma pakai minyak atau lampu minyak tempel dan seterusnya, sehingga penerangannya itu gelap atau remang-remang. Makanya Nabi berpesan falyuhsin kafanahu, perbaguslah kafannya. Apa maksudnya? Jangan sampai karena gelap anggota tubuh si mayit tadi masih ada yang terbuka, entah jempolnya masih terbuka, entah apanya segala macam masih terbuka. Makanya Nabi mengatakan falyuhsin kafanahu, perhatikan, perbagus, hati-hati bungkusnya biar benar. Karena apa? Karena ini ngebungkusnya di malam hari. Oleh karena itu tidak menjadi apa istilahnya kesunahan falyuhsin, maka kita disuruh memperbagus, bukan memperbagus dengan membeli kain kafan yang mahal-mahal. Ya, kain kafan paling mahal berapa? 1 set. Ada 400.000, kemarin 5 lebih. Kalau di sini ada iuran apa, ada santunan orang meninggal ada. Berapa duit itu? Tapi kalau kita beli jangan yang mahal. Ya. Nah ini kalau di luar Islam orang meninggal itu dikuburinnya dengan bermewah-mewahan.
Kalau kita kan meninggal nggak pakai peti. Kalau orang meninggal yang pakai peti, yang bukan seakidah dengan kita, itu petinya bervariasi levelnya. Kalau orang kaya, petinya ya kayunya ya kayu nomor 1, ukirannya dan segala macam. Kalau yang orang biasa ya mungkin petinya yang biasa-biasa juga. Nah, tentunya di dalam Islam karena kita tidak menggunakan peti, maka kain kafannya yang sederhana saja. Kalaupun kita pakai peti, boleh saja orang Islam kalau meninggal dipakai peti. Boleh saja kalau dalam kondisi darurat seperti kemarin waktu wabah COVID. Orang ketika meninggal COVID kan dipetiin tuh. Ya, karena apa? Karena khawatir kuman-kuman nyebar dan segala macam, makanya pakai peti. Atau contoh lain misalnya tubuhnya sudah rusak, ya, boleh pakai peti. Ya, tapi kalau masih dalam kondisi normal biasa-biasa saja, ya tidak perlu pakai peti. Ya, cukup kain kafan dibungkus saja. Nah, dibungkusnya yang bagus supaya apa? Supaya tidak terbuka anggota tubuh daripada si mayit tadi. Hadis yang berikutnya, Wan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin summa yaqulu ayyuhum aktsaru ahzan lil Qur'an fa yuqaddimuhu fil lahdi wa lam yufassilu wa lam yusalli alaihim rawahu Bukhari. Riwayat dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata adalah Nabi Muhammad SAW menggabung di antara dua laki-laki yang meninggal di perang Uhud dalam satu kain kafan. Ya. Suma yaqulu ayyuhum aktsaru ahsanil Qur'an. Lalu Nabi mengatakan atau Nabi bertanya siapa di antara dua laki-laki ini yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Lalu setelah dikasih tahu laki-laki yang ini lebih banyak menghafal Al-Quran, fayaqaddimuhu fil lahdi, diturunkan ke liang lahat lebih dahulu. Jadi yang lebih banyak hafalannya diduluin untuk dikuburkan. Nah, hadis ini memberi pemahaman kepada kita bahwasanya boleh nguburin jenazah atau nguburin mayit itu dalam satu lubang 2 orang. Gimana kalau lebih dari 2 orang? Kuburan massal ya boleh saja. Ya. Artinya kuburan itu tidak harus satu lubang 1 orang. Ya. Gimana kalau diganti, ditindih? Ya itu lain cerita sendiri-sendiri juga. Ini mah kalau misalnya ada orang meninggal berbarengan lalu dikubur dalam satu lubang berbarengan, itu boleh saja. Ya. Nah, di sini juga memberikan informasi kepada kita bahwasanya orang yang mati saat perang Uhud, ya, orang yang mati syahid lam yughassalu, tidak perlu dimandikan, walam yusalli, dan tidak juga disolatkan, nah, langsung dikuburkan. Itu yang itu orang yang meninggal mati syahid. Di sini dikatakan waqtalafa ulama fil ghusli, berbeda pendapat ulama pada persoalan memandikan. Faqad qala Hasan al-Basri yaghsilu syahid. Kalau Imam Hasan Basri mengatakan orang yang mati syahid tetap dimandikan. Li'anna fi ghuslihi karamatun, karena memandikan orang meninggal itu adalah karamah, kemuliaan. Wa syahidu ahaqqu biha, dan orang yang mati syahid berhak untuk dimandikan. Wa inna ma lam yaghsil qatla Uhud li'anna aktsarahum kana majruhan. Kenapa orang yang mati syahid pada saat perang Uhud tidak dimandikan? Karena jumlahnya banyak, wa kana majruhan, dan banyak yang terluka sehingga tidak dimandikan.
Ini menurut Hasan Basri, seorang ulama yang juga menjadi guru daripada Imam Hanafi. Oleh Ibnu Qudamah, berpendapat Ibnu Qudamah, ini Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali. Wa idza mata fil mu'taridi la yansilu. Apabila ada orang yang mati di medan pertempuran, la yansilu atau la yughsal, tidak perlu dimandikan. Wa huwa qaul aktsari ahli ilmi, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wala na'lamu khilafan illa an Hasan wa Sa'id bin Musayyab. Jadi kalau ditanya apakah orang yang mati perang syahid itu dimandikan, mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan tidak perlu dimandikan. Yang bilang harus dimandikan hanya Hasan Basri dan Sa'id bin Musayyab saja. Artinya pendapat yang minoritas. Kemudian bagaimana dengan sholat? Apakah orang yang mati syahid perlu disolatkan? Wa amma sholatu fa sahihu annahu la yusalla alaihi. Pendapat yang sahih bahwasanya orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Ishaq. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ishaq. Wa an Ahmad riwayat ukhra annahu yusalla alaihi. Ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat bahwasanya disolatkan. Nah, oleh karena itu bahwasanya hadis ini menyatakan tidak perlu disolatkan bagi orang yang mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang itu melawan siapa? Melawan orang-orang kafir yang memang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mati syahid itu ada berapa macam? Wal muradu bisyahidi huna syahidud dunya wal akhirah. Yang mati tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, itu adalah mati syahid dunia akhirat, yaitu yang mati di medan peperangan. Karena mati syahid itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah mati syahid dunia akhirat, yaitu tadi orang yang mati di medan perang. Yang kedua, syahid akhirat saja. Siapa itu? Kal mabtuni, seperti orang yang keguguran. Jadi perempuan yang mengalami keguguran, meninggal ketika melahirkan, itu mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Wal gharib, orang yang mati tenggelam, ya, itu juga disebut atau dikategorikan syahid akhirat. Ya. Kalau orang yang mati syahid akhirat, fa'innahu yughsalu wa yusalla alaihi, dimandikan dan disolatkan seperti pada umumnya. Nah, tentu ada pertanyaan. Orang yang mati keguguran atau orang yang mati tenggelam disebut mati syahid akhirat. Tentunya enggak semua orang yang mati tenggelam itu dikategorikan syahid akhirat. Tentu yang tenggelam dalam hal dia meninggal dalam kondisi yang baik. Contohnya, zaman dulu orang mau berangkat haji, naik kapal lautnya kena ombak, tenggelam ke kapal, maka orang-orang yang mati tenggelam itu mati syahid akhirat. Atau di zaman modern sekarang, orang mau pulang kampung, kan banyak tuh cerita kapal tenggelam dan segala macam, banyak korban segala macam. Ya dilihat mereka naik kapal lautnya niatnya mau ngapain. Kalau niatnya baik, silaturahim orang tua di kampung, atau sedang mencari rezeki bekerja, ya tentunya semua bisa dikategorikan mati syahid akhirat. Tapi kalau misalnya naik kapal laut untuk maksiat, ya tentunya nggak bisa dikategorikan syahid akhirat. Apa naik kapal laut maksiat? Misalnya naik kapal pesiar, banyak maksiat segala macam, ya tenggelam misalnya, ya tidak masuk kategori syahid akhirat. Iya.
Nah yang ketiga, mati syahid dunia saja. Mati syahid dunia itu siapa contohnya? Orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, orang yang sedang menuntut ilmu lalu dia meninggal, maka itu dikategorikan mati syahid. Syahidnya syahid dunia. Tentunya dimandikan dan disolatkan seperti pada umumnya. Nah, predikat syahid itu sebetulnya hanya predikat yang boleh diucapkan, diberikan oleh Nabi. Ya, oleh karenanya di zaman sekarang predikat daripada mati syahid itu ada ulama yang mengatakan nggak boleh atau nggak bisa kita memastikan orang itu syahid atau tidak. Itu semua adalah hak prerogatif Allah dan Rasul. Cuma kita mengatakan hanya sebatas zohiriyah kita saja, bahwasanya ini ada orang yang mati syahid karena bertempur di medan perang. Contohnya tentara kita dikirim ke Papua melawan pemberontak, meninggal. Nah, mati syahid atau tidak? Secara zohiriyah kita bisa syahid ketika bertempur dengan orang yang bugot. Bugot itu berontak. Ya. Tetapi kalau kita mau lihat secara hakikat, ya tentu dilandasi kepada niat daripada si orang yang berperang tadi. Kalau membela negara semata-mata karena lillahi ta'ala, ya insya Allah masuk syahid dunia dan akhirat, bukan yang lain. Ini kan tidak ubahnya seperti ketika terjadi perang Uhud, banyak sahabat yang berperang karena hendak mencari ghanimah, mencari harta rampasan. Itu juga Nabi katakan mewanti-wanti kalau berperang jangan hanya niatnya untuk mencari harta ghanimah, tapi lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Lalu hadis yang berikutnya berkaitan dengan tadi kain kafan. Wa Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tughulu fil kafani fa innahu yuslubu sari'an. Dari Sayyidina Ali yang berkata, aku mendengar Nabi bersabda, jangan hulu, jangan berlebih-lebihan pada masalah kain kafan. Kenapa? Sebagus-bagusnya kain kafan fa innahu yuslubu sari'an, maka kain itu akan cepat lapuk, cepat rusak ketika memang sudah di dalam liang kubur, karena akan habis dimakan rayap tanah dan segala macam. Jadi tidak perlu gulu, tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu mahal-mahal, yang sederhana saja. Dalam ayat wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, janganlah kalian berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghasaltuki. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi berkata kepada Aisyah, jikalau engkau mati sebelum aku, la ghasaltuki, maka aku akan mandikan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, Nabi itu orangnya humoris. Apa humoris? Suka bercanda sama istrinya. Nabi bercanda kepada Aisyah, Aisyah, kalau kamu mandi duluan, nanti saya mandiin. Ya. Kira-kira bapak kalau ngomong begitu sama bini digepak. Wah, masih hidup aja udah. Tapi Nabi ngomong begitu kepada Aisyah, kalau kamu mandi duluan, nanti saya akan yang mandi, saya akan mandi. Ntar pulang ngomong gitu ya. Kalau bini marah, Omel Aisyah aja kagak marah, Nabi bercandain gitu. Masa itu marah. Apa di sini faedahnya? Bahwasanya faedahnya
seorang suami atau kebalikannya seorang istri boleh memandikan pasangannya ketika meninggal. Ya, seperti tadi Nabi bercanda kepada Aisyah, kalau kamu mati duluan nanti saya mandikan. Ternyata kan yang mati duluan Nabi, yang meninggal duluan kan Nabi. Nah, ketika Nabi meninggal, tadi yang di hadis pertama saya baca, bahwasanya yang memandikan itu diantaranya adalah Aisyah. Ya. Nah, kalau ditanya dulu siapa yang mandiin Nabi? Nah, di sini ulama berpendapat yang mandiin Nabi waqat tawalla Rasul sallallahu alaihi wasallam Aliun. Pertama yang mandikan Nabi itulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merupakan menantu daripada Nabi, sekaligus juga sepupunya Nabi. Selain pada Ali, wal Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas. Abbas itu adalah pamannya Nabi. Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas adalah adik daripada Abdullah. Jadi yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Fadl bin Abbas. Lalu yang ketiga adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini yanalul ma, yang mewangi air. Jadi ada 3 sahabat yang mandiin Nabi, tambah 1 istri Nabi yaitu Aisyah. Jadi ada 4 orang yang memandikan Nabi. 4 orang ini tidak ada yang membantah. Walau yang ilaina anna sahabata ankaru zalika, maka ijma'an minhum. Sahabat-sahabat yang kompak bahwasanya memang yang memandikan Nabi itu orangnya Sayyidina Ali, Fadl bin Abbas, Usamah bin Zaid, sama Aisyah. Udah itu doang. Yang lain nggak ada. Jadi itu yang mandi Nabi. Ada 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan, yang tidak lain adalah istri Nabi. Nah, dengan demikian apabila ada keluarga ataupun istri kita ataupun kita yang meninggal duluan, maka istri boleh memandikan, dan kita pun sebagai suami boleh memandikan istri apabila istri meninggal terlebih dahulu. Jadi kalau istri mati jangan kegirangan aja, mandiin dulu, kegirangan aja. Lalu berkaitan dengan siapa yang memandikan, hadis berikutnya wa Asma binti Umaisin radhiyallahu taala anha qalat inna Fatimah radhiyallahu taala anha awsat ayyughassilaha Aliun radhiyallahu taala anhu. Dari Asma bin Umais radhiyallahu taala anha berkata, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu taala anha berwasiat agar dia dimandikan oleh Sayyidina Ali. Jadi Fatimah berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong yang mandiin suami saya, Sayyidina Ali. Karena kita tahu di dalam sejarah Fatimah itu meninggal kira-kira 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi Fatimah itu sangat-sangat sedih ketika Nabi wafat, dan terus sedih selama beberapa bulan sampai akhirnya 6 bulan berikutnya meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dia berwasiat agar nanti dimandikan oleh suaminya, Sayyidina Ali. Dan ini juga tidak ada sahabat yang membantah hal itu. Bahwasanya memang benar Fatimah berwasiat seperti demikian. Kenapa Fatimah berwasiat kayak begitu? Karena Fatimah ngikut ayahnya Nabi. Ketika Nabi mengatakan kalau istrinya meninggal, kalau Aisyah meninggal lebih dulu, Nabi yang akan memandikan. Jadi dia di sini mengikuti. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah law mittu qabli la ghasaltu. Nah, itulah beberapa hadis yang kita bisa baca pada kesempatan subuh kali ini. Kita waktu subuh jam berapa ya? 5 berapa? Udah belum? Udah suruh.
Bunyi ya, bunyi ya. Ya. Ada yang mau nanya? Ada Kiai. Tadi Kiai bilang mau menjemput ya. Iya. Nah kalau orang bunuh diri Kiai. Iya. Orang bunuh diri, berarti kan kita yang pengen mati. Iya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang dan bisa maju dan bisa mundur. Berapa banyak orang bunuh diri gagal? Artinya kalau orang bunuh diri gagal, tidak berhasil, masih hidup, berarti memang belum waktunya. Ya. Orang yang bunuh diri, orang yang mati bunuh diri bukan berarti dia yang menjemput ajal, tetapi tetap saja ajalnya itu yang menjemput. Karena apa? Kalau memang takdirnya belum nyampe, bunuh diri secanggih apapun udah bakal mati. Ya, gagal lagi. Ya. Coba aja. Kalau belum waktunya, gagal bakal mati, tenang aja. Ya jadi itu, kalaupun ada contoh, bagaimana dengan orang bunuh diri ya tetap aja. Ya. Qul innal mautal ladzina kafiruna fa innahum mulaqikum. Maut itulah yang akan. Maut itu bapak-bapak itu makhluk. Kan kita sering berpikiran yang namanya makhluk itu bisa kita lihat seperti manusia, orang itu makhluk, hewan itu makhluk, matahari itu makhluk, bisa kita lihat bulan makhluk, pohon, hutan, segala itu makhluk. Mati juga, mati itu makhluk. Artinya nanti di hari kiamat yang namanya si mati itu akan mati juga. Mati juga ya? Iya. Karena makhluk ya? Karena mati itu makhluk. Nanti ketika sudah di surga ataupun di neraka kan kita sering bicara khalidina fiha abada. Masa iya orang di dalam neraka dibakar di atas segala kok kagak mati-mati? Karena emang matinya itu udah mati, makanya kagak mati-mati. Nah jadi maut itu makhluk bapak-bapak ya. Nanti di akhirat si mati itu, si maut itu akan mati juga, dihilangkan. Makanya kita di dalam surga khalidina fiha abadan, di neraka juga khalidina fiha abadan. Lalu nanya lagi, kalau khalidina fiha abadan berarti selama-lamanya dong? Pada mati-matinya kan sama kayak Tuhan. Nah, enggak juga. Tetap saja Allah memberikan kesempatan di mana ada batasnya. Batasnya kapan ya? Kita nggak tahu. Tetap saja abadan itu jangan kita artikan sama seperti Allah tidak berawal, tidak berakhir. Beda pemahaman. Tetap saja ketika Allah nanti berkehendak nanti aku selesai. Gitu ya, bayangkan. Nah ini ngomong bunuh diri. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annahu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi masyaqqisa falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, didatangi Nabi atau Nabi diundang, ya Rasulullah tolong salatkan jenazah. Jenazah yang bagaimana? Bi rajulin qatala nafsahu, laki-laki yang mati bunuh diri. Bimasyaqqisa, dengan tombak. Jadi ada laki-laki bunuh diri dengan tombak, lalu Nabi diminta untuk mensolati. Apa kata Nabi? Alam yusolli alaihi, Nabi nggak mau nyolatin. Hadis riwayat Muslim. Apa maksud daripada alam yusolli alaihi? Apakah orang mati bunuh diri nggak perlu disolatkan? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah apabila ada orang yang bunuh diri, Nabi nggak mau nyolatin, tetapi Nabi memerintahkan sahabat yang lain untuk mensolatkan. Kenapa Nabi nggak mau nyolatin? Untuk peringatan bahwasanya bunuh diri itu adalah dosa besar, sehingga Nabi nggak mau nyolatin.
Karena kalau Nabi yang nyolatin, nanti umat akan beranggapan tuh dia aja mati bunuh diri yang nyolatin Nabi. Nabi, iya. Maka dari itu Nabi nggak mau mensolatkan. Tidak mau mensolatkan bukan berarti semuanya kagak ada yang nyolatin. Karena yang namanya jenazah atau mayit itu harus disolatkan. Karena itu fardu kifayah. Kalau kagak ada yang nyolatin dosa satu kampung, satu RT. Harus ada yang nyolatin. Tetapi yang nyolatin bukannya Nabi. Bagaimana dengan zaman sekarang? Pemahamannya begini, kalau di zaman sekarang ada orang yang mati bunuh diri, maka para kiainya, para ustadz-ustadz di kampung itu jangan ikut sholatin. Udah yang nyolatin imam yang lain aja, yang ibarat ikan yang ceret-ceret jangan ada kakaknya. Kenapa? Karena kalau nanti kiainya, ustadznya itu ikut menyolatin, tuh dia aja mati bunuh diri disolatin sama kiai, segala macam sama Habib segala macam. Nggak ada dampak pembelajaran bahwasanya itu dosa besar. Ya. Oleh karenanya tetap disolatin, tetapi Nabi nggak mau menyolatin sebagai takzir, sebagai peringatan. Itu berkaitan dengan yang mati bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah dosa besar. Apakah hanya orang yang bunuh diri saja Nabi tidak mensolatkan? Di sini ulama memberikan contoh yang lainnya. Apa contoh lainnya? Seperti la yusalla ala nifasai tamutu bil zina. Tadi kan saya mengatakan bahwasanya orang yang mati keguguran itu kan termasuk dari orang syahid akhirat. Bagaimana kalau mati keguguran itu adalah hasil zina? Kan banyak tuh kita baca di koran. Ya, ada perempuan karena hasil zina malu dan takut segala macam akhirnya digugurkan. Digugurkan mati. Maka yang model kayak begitu dikatakan oleh Hasan Basri, Imam Hasan Basri, la yusalla, nggak perlu disolatkan. Maksudnya nggak perlu disolatkan oleh para pembesar agama. Cukup disolatkan oleh ya yang levelnya di bawah, supaya sebagai peringatan. Tapi prinsipnya tetap harus disolat. Hadis yang berikutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjidah. Dari Abi Hurairah pada cerita perempuan yang membersihkan masjid. Ini cerita tentang marbot masjid. Kebetulan marbot masjid ini perempuan. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya tentang perempuan tadi. Lalu jamaah menjawab, faqalu matat. Udah mati orangnya Rasulullah. Jadi Nabi kalau sholat sering melihat ada perempuan yang sering ngebersihin masjid. Suatu ketika Nabi celana-celana nggak kelihatan. Mana ini si perempuan yang sering membersihkan masjid? Lalu ditanya, kemana itu perempuan? Udah mati ya Rasulullah. Lalu Nabi marah. Afala kuntum adzantumuni, kenapa ente kagak bilangin saya? Lalu mereka mengatakan, faka'annahum sagharu amroha, seolah-olah jamaah yang lain menganggap ya ilah, masa marbot mati Nabi kudu tahu, masa iya marbot masjid kita Prabowo presiden harus tahu, kan itu juga. Jadi para sahabat yang lain menganggap nggak perlu juga, nggak penting ngasih tahu Nabi karena yang meninggal cuma seorang marbot. Nah, kecil gitu dianggap sama banyak orang. Tapi Nabi mengatakan enggak. Apa kata Nabi? Duluni ala qabriha, tunjukin di mana kuburannya. Pada leluhur, lalu mereka menunjukkan kuburannya. Fasolah alaiha, lalu Nabi mensolatkan di atas kuburannya. Jadi ada beberapa pelajaran. Yang pertama, membersihkan masjid, menjaga masjid, merapikan masjid itu adalah kemuliaan. Ya. Karena apa? Contohnya di masa Nabi memberikan perhatian khusus kepada
kepada perempuan yang membersihkan masjid sampai-sampai Nabi datang ke kuburannya untuk mensolati. Pelajaran yang kedua adalah bahwasanya kita boleh mensolati orang yang sudah ada di dalam kubur. Contoh misalnya, ada orang meninggal hari ini, Iya. sedangkan kita masih di luar negeri, sedangkan kita masih di luar kota, nggak Uber, ya, saudara kita, ya, kerabat kita. Nah, karena udah nggak ke Uber waktunya, si jenazah masih main dikuburin. Nah, kita baru nyampe besok, maka kita boleh datang ke kuburannya untuk mensolatinya. Seperti Nabi datang ke kuburan perempuan tadi. Apakah sholatnya itu termasuk kategori sholat goib atau sholat hadir? Ulama di sini berbeda pandangan berkaitan dengan jumlah harinya. Udah meninggalnya berapa lama? Kalau meninggalnya udah 1 bulan, bahkan udah lebih dari 1 bulan, maka kategorinya sholat goib. Tapi kalau meninggalnya baru kemarin, baru sehari 2 hari, maka itu namanya sholat hadir. Apa maksudnya? Kalau kita sholat jenazah kan usolli ala hadzal mayyit arba takbiratin fardu kifayatin. Kalau makmuman imam lillahi ta'ala. Itu kalau jenazahnya ada di hadapan kita, itu namanya sholat hadir. Kalau sholat goib, usolli ala hadzal mayyit arba takbiratin fardu kifayatin ghaiban lillahi ta'ala. Contoh misalnya kita lagi di luar negeri, lalu hamil kita meninggal di sini di Bekasi, kita nggak sempat nyolatin, maka kita boleh nyolatin di sono, tapi niatnya sholat goib karena jenazahnya mayitnya nggak ada di hadapan kita. Nah, jadi pelajaran dari sini bahwasanya kita boleh mensolati orang yang sudah dikubur, sebagaimana hadis Nabi mensolatkan perempuan marbot ketika perempuan itu sudah dikubur. Hadis ini muttafaqun alaih, sahih, bisa dibaca Bukhari Muslim. Sini lanjutannya, wazada muslimun summa qala inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Kuburan itu gelap, bagi penghuni kubur itu gelap. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Allah memberi penerangan di dalam kuburan dengan adanya orang yang mensolatkan. Dengan Nabi mensolatkan, maka kuburan itu menjadi terang benderang. Begitu juga kita, kuburan kita itu nanti gelap. Nah, kita sholatin, kita doain orang tua kita, saudara-saudara kita itu akan menerangi kuburan mereka. Nah, itulah bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, beberapa hadis yang kita baca. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis tentang kematian, setidaknya kita bukan hanya mengingat, tapi juga isti'dad, mempersiapkan dengan amalan-amalan kita. Hadirnya kita di masjid ini pastinya semuanya sudah sholat subuh. Setidaknya ini adalah salah satu persiapan kita untuk menghadapi kematian yang merupakan tamu tidak diundang. Kapan dia datang kita nggak pernah tahu. Bisa cepat, bisa lambat. Yang pasti datang. Karena kalau nggak datang repot juga. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.